Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mereview materi untuk penilaian akhir semester nanti. Sudah siapkah kalian menghadapi PAS nanti? Oke, semoga sudah siap ya. Nah, kita akan mereview 3 materi yaitu struktur dan fungsi tumbuhan, sistem pencernaan, dan zat adiktif dan aditif. Yang pertama, kita akan melihat materi mengenai zat aditif dan adiktif dulu. Udah tahu bedanya zat aditif dan adiktif? Nah, untuk pengertiannya, zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman dengan tujuan tertentu. Minggu lalu kalian sudah diberi tugas untuk mencari makanan yang memiliki kemasan dan ada komposisinya. Dan kalian sudah mengidentifikasi apa saja yang termasuk pemanis, pengawet, penguat rasa, pewarna, dan lain sebagainya. Tentu kalian sudah bisa membedakan ya mana yang alami dan mana yang buatan. Nah, di sini contohnya ada bungkus mie instan ya, yang di sana terdapat komposisi dari mie dan juga komposisi dari bumbu dan minyak. Salah satu yang bisa kita lihat ada tulisan antioksidan. Nah, antioksidan di sini merupakan contoh apa? Iya, betul. Itu merupakan contoh pengawet. Pewarna sintetik? Iya, itu termasuk jenis pewarna yang merupakan pewarna buatan. Ya. Nah, dari bumbu mungkin sudah terlihat. Oke, ada penguat rasa yang disebut dengan mononatrium glutamat atau istilah lainnya MSG. Nah, penggunaan MSG ini harus dibatasi ya anak-anak dalam masakan karena jika berlebihan dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Contohnya ada yang namanya sindrom Chinese Restaurant Syndrome. Nah, itu sangat berbahaya. Dan juga terdapat pewarna-pewarna dan penguat rasa lainnya. Nah, kalau kita lihat berarti zat aditif di sini banyak sekali ya anak-anak dari satu bungkus mie instan. Oke, berarti tidak boleh berlebihan ya. Dalam satu minggu tidak boleh setiap hari memakan mie instan karena itu tidak akan baik bagi tubuh kita. Nah, dari yang kalian lihat kemarin bisa lihat ada tabel-tabel yang sudah kalian buat dari komposisi-komposisi. Ada pewarna dari mie instan, ada pemanis dari minuman serbuk. Ya, ada juga pengawet, penyedap dan aditif lainnya. Nah, silakan kalian baca-baca lagi ya efeknya seperti apa. Nah, ini akan keluar ya nanti di ulangan. Oke, jenis zat aditif kita fokus ke 4 macam ya. Ada pewarna, ya, tentunya ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami itu biasanya dipakai untuk makanan-makanan tradisional yang manis-manis, biasanya dari buah-buahan. Contohnya untuk warna hijau ada daun-daunan seperti daun pandan, daun suji. Terus untuk warna merah bisa mengambil dari warna buah naga, buah bit, dan juga warna orange atau kuning bisa diambil dari kunyit dan wortel. Juga bisa juga dengan pewarna lain yang aman digunakan dari tumbuhan dan daun-daunan. Sedangkan yang buatan biasanya warnanya lebih mencolok ya anak-anak dan namanya pun lebih keren gitu ya. Ada kode-kodenya seperti tetrazin, ada juga Aliora Blue, ya, Brilliant Blue dan lain-lain. Ya. Nah, terus yang kedua itu ada pemanis ya. Pemanis di sini juga ada yang alami dan juga ada yang sintetis. Ya, perbandingannya biasanya menggunakan pemanis alami itu harus banyak baru terasa manis, tapi kalau yang sintetis walaupun kita mengambil sedikit, itu rasa manisnya sudah kuat. Ciri lainnya biasanya agak-agak pahit di lidah. Nah, makanya kalian harus pintar-pintar ya
mencari jenis makanan yang baik untuk kesehatan, kandungannya seperti apa. Nah, selanjutnya yang pengawet. Nah, untuk pengawet itu sebetulnya banyak usaha pengawetan dengan cara alami, bisa dengan penjemuran, bisa dengan pengasapan, pengasinan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk zat yang ditambahkan itu banyak terdapat pada makanan-makanan kemasan ya anak-anak, contohnya antioksidan maupun natrium benzoat. Biasanya diakhiri dengan kata-kata benzoat itu merupakan contoh pengawet. Nah, yang selanjutnya adalah penyedap. Penyedap sebetulnya banyak sekali yang alami, bisa dari bawang-bawangan, bisa dari garam dan gula, bisa juga dari rempah-rempah. Sedangkan penyedap yang sintetis itu bisa dari yang merek-mereknya banyak di TV ya. Ya, tentu mereka mengandung MSG dan ini tidak baik jika terlalu banyak. Oke. Nah, selanjutnya mengenai zat adiktif. Berbeda ya dengan aditif. Kalau adiktif berasal dari kata edik yang merupakan zat yang dapat menyebabkan efek candu ketika dikonsumsi. Ya, ada 3 berdasarkan kelompok kerjanya. Yang pertama halusinogen yang menyebabkan seseorang yang mengonsumsinya menjadi seperti berhalusinasi. Bahasa kerennya sekarang halu gitu ya. Nah, contoh makanan atau zatnya yaitu LSA dan LSD dan ini dilarang ya anak-anak. Yang kedua stimulan. Nah, stimulan di sini biasanya meningkatkan efek kerja jantung dan membuat seseorang tersebut menjadi lebih segar, ya, tidak mudah capek, tidak mudah lelah, ya. Zatnya biasanya ya itu yang ada nikotinnya apa nih? Rokok ya. Nikotin, kafein biasanya pada teh, kopi, dan juga kokain pada obat-obatan terlarang yang tujuannya memang untuk memberikan efek e, segar atau apa namanya tidak lelah ya, tidak mudah lelah. Nah, untuk depresan biasanya untuk menekan rasa sakit, kebal atau semacamnya. Nah, efeknya juga tidak baik untuk tubuh, contohnya morfin, heroin, dan opium. Ya, semua ini harus dihindari. Nah, yang paling banyak dikonsumsi oleh orang-orang di sekitar kita ya, baik orang dewasa maupun kadang-kadang anak-anak juga yang salah pergaulan mengkonsumsi ini ya, yaitu rokok. Kandungan berbahaya dari rokok ini ada 3, selain yang lainnya juga banyak, tapi yang paling berbahaya ini 3 yang menyebabkan penyakit pernafasan, penyebab penyakit peredaran darah, serangan jantung dan lainnya. Nah, zat-zatnya ini itu adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Ya, tentu harus dihindari ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di sini ada akar, batang dan daun. Fungsi akar contohnya untuk penyerapan air dan mineral dari tanah, yaitu bagian apa yang menyerap, bagian permukaan akar makin luas, makin panjang, makin banyak permukaan akar yang bisa menyerap air dan mineral. Nah, cairan-cairan atau mineral ini akan diserap dan diteruskan ke pembuluh lain yang disebut dengan pembuluh silem. Ya, pembuluh silem pada akar akan menyalurkannya pada batang lalu kepada daun. Ya, makanya disebut jalur transportasi juga. Di akar juga terjadi proses pernafasan ya. Karena di tanah ternyata banyak juga gas-gas yang bisa diserap oleh akar. Nah, fungsi batang, batang ini karena dia untuk menegakkan tumbuhan, makanya disebut penyokong tanaman. Juga sebagai jalur transportasi karena dia juga mengandung silem yang tadi. Silem dari akar nyambung ke silem batang, kemudian akan menyalurkan cairan atau mineral dari tanah. Juga bisa berfungsi sebagai pernafasan ya. Oke, selanjutnya kita bedakan akar dikotil dan monokotil. Letak yang paling mudah terlihat adalah silem dan floem.
Letak silem biasanya lebih di tengah, lebih di dalam dari permukaan batang secara lateral ini ya. Nah, sedangkan flume itu lebih di luar. Bisa dilihat dari panahnya ya anak-anak. Baik monokotil maupun dikotil, silemnya agak di dalam dan flumenya lebih di luar. Kalau dikotil bentuknya agak plus gini ya untuk silemnya. Oke, selanjutnya untuk batang, letak silem dan flumenya pada monokotil dan dikotil berbeda. Pada monokotil tersebar, sedangkan dikotil itu teratur di tengah ya, dan dibatasi oleh eh, jaringan kambium. Itu pada dikotil ya, seperti tadi di tengah itu silem dan agak di luarnya adalah flum. Sama-sama untuk tempat transportasi cairan dan hasil fotosintesis. Nah, yang daun ini tempat fotosintesis ya, yaitu di bagian mana? Di bagian palisade atau parenkim palisade atau mesofil palisade ya, yang berjejer tadi itu mengandung banyak klorofil, sedangkan yang bulat-bulat itu disebut dengan palisade eh, spong atau bunga karang itu, atau mesofil spong. Nah, di sini terdapat celah-celah tempat perpindahan cairan dan gas-gas. Juga biasanya di situ ada berkas pembuluh gitu. Nah, ada celah lagi di tengahnya, di tengah lapisan epidermis bawah, yaitu celah stomata, tempat pernafasan, pengeluaran zat-zat dan gas. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk sistem pencernaan, kalian boleh menyimak video berikut ya. Semoga materi ini dapat dipahami. Sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.